Pagi semuanya. Pagi. Gimana kabar kalian? Sehat? Alhamdulillah. Kembali ya dalam mata pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Kita akan mempelajari tentang menganalisis kemasan. Sebelumnya, untuk pembelajaran tatap muka terbatas kita kali ini ya, kita sudah memasuki pembelajaran tatap muka tahap kedua. Artinya apa? Artinya kita tetap ya protokol kesehatan kita jaga, kita laksanakan gitu ya. Tetap jaga 5M ya. Apa saja? Pakai masker. Sudah kalian lakukan? Sudah. Terus apa lagi? Kedua? Cuci tangan. Kemudian yang ketiga? Jaga jarak. Yang keempat? Menggunakan hand sanitizer. Yang kelima? Apa? Menjauhi dari kerumunan ya. Habis pulang sekolah langsung ke rumah itu ya. Dan tolong KM pimpin berdoanya. Silahkan. Siap. Sebelum mulai pembelajaran, baiknya kita berdoa. Bismillah. Selesai. Kembali salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih KM udah memimpin doanya. Kali ini Bapak ingin perkenalkan diri ya. Di sini Bapak sebagai mahasiswa PPG ya. Kali ini Bapak sudah ada ya form pendaftaran uji kompetensinya, dan hari ini Bapak akan melaksanakan uji kompetensinya ya. Untuk itu mohon dukungannya. Terima kasih. Baik, kita awali ya. Sebelumnya Bapak ingin mengabsen dulu terlebih dahulu ya. Yang hadir hari ini siapa saja? Oke. Alin ada? Oke. Asih? Ada. Angelika? Hadir. Janwita? Hadir. Maharani? Hadir. Nabila? Hadir. Santi? Hadir. Silvi? Oh, Silvi nggak masuk ya. Cindy Febrianti hadir. Wirianti hadir. Ada yang terlewat? Sudah ya? Siapa? Aaf ya? Oh ya, Aaf Habadoh hadir ya? Mana Aaf? Jadi terima kasih. Materi kali ini adalah tentang menganalisis kemasan ya. Kalian tahu kan kemasan seperti apa? Seperti apa? Fungsinya untuk apa sih kemasan? Melindungi salah satunya ya. Oke, kita lihat kompetensi dasar yang akan kita capai ya untuk pembelajaran hari ini. Kita lihat kan? Di sini menganalisis konsep, desain, contoh, dan kemasan produk barang dan jasa ya. Adapun itu kompetensi dasar. Adapun indikatornya di sini pertama 3.4.1 memahami konsep, desain, contoh, dan kemasan produk barang dan jasa. Kemudian yang keduanya memahami tujuan, desain, dan kemasan produk. Selanjutnya yang ketiga menerapkan jenis dan bentuk desain serta kemasan produk. Yang keempat menganalisis konsep, desain, contoh, dan kemasan produk barang dan jasa. Nah itu ya materi yang akan kita pelajari hari ini. Kita lihat sudah mengerti? Sini ya, desain barang dan jasa ya. Tuh ya, desain produk baru merupakan hal yang penting sekali bagi kelangsungan hidup sebagian besar perusahaan ya. Keunggulan bersaing dan keuntungan usaha tergantung pada desain dan kualitas sebuah produk, baik berupa barang maupun berupa pelayanan jasa. Nah, pemilihan barang dan jasa ini ya. Strategi produk mendukung keunggulan kompetitif, misal ya. Ini banyak ya, ada rumah sakit, ada Toyota, Honda mendesain produknya dengan fast response, cepat mengembangkan desain produk gitu ya.
Tahu kan kendaraan ya? Dari tahun ke tahun berganti. Apanya yang berganti? Modelnya, desainnya, ya. Cina strateginya bisa mendesain produk berbiaya rendah sehingga bisa dipasarkan ke seluruh dunia. Benar nggak produk Cina low cost? Contohnya seperti apa? Handphone lebih murah, terus apa lagi? Mainan. Ini tahap perkenalan. Apa itu tahap perkenalan? Silakan kelompok 2. Apa itu tahap perkenalan? Yang keras. Pada tahap perkenalan, volume penjualan sangat rendah dengan desain beraneka ragam Iya. sesuai dengan keinginan pelanggan. Iya. Pada tahap ini, keunikan dan kualitas menunjukkan posisi keunggulan Iya. pesaing karena posisi yang memonopoli karena belum ada pesaing yang masuk ke dalam pasar. Maka strategi pemasaran adalah mendapatkan keuntungan maksimal dengan menetapkan harga yang tinggi. Nah, itu ya. Paham ya? Tahap perkenalan ini sangat menentukan ya. Karena apa? Pada tahap perkenalan volume penjualan itu masih rendah ya. Masih kecil. Nah, dengan desain beraneka ragam dan sesuai dengan keinginan pelanggan, maka tahap ini akan memiliki keunikan. Nah, ingat ya, garis bawahi desain ya, dengan desain beraneka ragam. Nah, ini yang harus kita lakukan kalau dalam tahap perkenalan ini agar produk kita bisa dikenal. Gitu ya. Kalau sudah dikenal berarti konsumen jadi mau membeli produk kita. Gitu ya. Jadi sangat menentukan ya tahap perkenalan ya. Jadi keunikan dan kualitas memberikan posisi keunggulan ya. Garis bawah ya, harus memiliki keunikan, harus memiliki kualitas gitu ya. Karena kalau tidak memiliki keunikan dan kualitas tidak akan bisa bersaing ya. Tidak akan bisa bersaing. Oke, kita lanjut tahap selanjutnya, tahap silakan kelompok 1. Apa itu tahap pertumbuhan? Volume penjualan meningkat, tapi jangan langsung senang ya. Justru di sini dalam tahap pertumbuhan volume penjualan meningkat, ini harus diiringi dengan pembatasan ragam produk. Agar apa? Agar yang sedang meningkat ini terus gitu ya, terus sampai penjualannya sampai tingkat yang paling atas gitu. Itu ya tahap pertumbuhan. Selanjutnya tahap. Nah, kelompok 3 apa itu tahap kedewasaan? Pada tahap kedewasaan, volume penjualan mencapai titik maksimal dan produk telah menjadi barang komoditi dengan ragam yang lebih sedikit. Nah, jadi pada tahap kedewasaan volume penjualan mencapai titik yang sudah maksimal ya, paling atas gitu ya. Dan produk telah menjadi barang komoditi dengan ragam yang lebih makin sedikit ya, dikurangi. Kalau awal pendahuluan itu ragam produknya diperbanyak ya, kemudian setelah tahap kedewasaan ragam produknya malah dikurangi gitu ya, karena sudah terkenal gitu ya. Maka yang sudah dikenal itulah yang nanti akan kita tingkatkan penjualannya. Nah, terakhir tahap apa penurunan? Sok siapa aja silakan. Pada tahap penurunan, volume penjualan menurun. Ya. Strategi pemasaran adalah persaingan harga dengan jenis produk yang standar. Nah, betul ya. Jadi pada tahap penurunan ini volume penjualan menurun malah ya. Dan pasar telah dipenuhi oleh pesaing. Jadi strategi pemasarannya adalah persaingan harga dengan jenis produk yang standar gitu ya. Nah, nanti ada tuh perusahaan lain juga menciptakan produk yang serupa gitu kan dengan standar yang hampir sama. Nah, itu ya tahap penurunan, maka akan terjadi persaingan nantinya ya. Sehingga bisa jadi kita menang, bisa jadi kalah, tergantung strategi kita seperti apa ya nanti. Oke, ini perkenalan sudah ya. Di sini ada strategi, ada riset pengembangan produk ya, terus pertumbuhan juga ada strategi. Nah, kita langsung aja strateginya seperti apa. Oke, untuk analisis penilaian produk ini ya, membuat daftar produk dulu, kemudian meningkatkan cash flow, gitu ya, memperbaiki proses produksi, itu ya.
Nah, menciptakan produk baru di sini ya. Bagaimana menciptakan produk baru? Nih, kalau ada kesempatan produk baru nih ya. Brainstorming, yaitu tim yang mengemukakan ide secara bebas mengenai subjek tertentu. Brainstorming ini pertama apa? Memahami pelanggan. Terus? Perubahan ekonomi. Terus? Iya, terus? Iya, kemudian? Oke, itu ya. Nah, ini ya pengembangan produknya. Kemudian organisasi pengembangan produknya, isu dalam desain produk. Nah, selanjutnya Bapak akan mencontohkan video ya yang mencontohkan bagaimana desain produk itu ada pengaruh. Baik, kali ini Bapak akan menampilkan video ya yang berkaitan dengan materi tentang analisis konsep desain, contoh dan kemasan produk atau barang dan jasa ya. Kalian simak baik-baik ya isi video ini ya yang kaitannya dengan materi kita tentang menganalisis konsep desain, contoh dan kemasan produk barang jasa. Perhatikan ya, silakan lihat ke layar monitor. Nah, ini. Oke, Ya. kawan-kawan, di episode yang ke-36, di episode yang spesial karena subscriber Kebun Desain ini sudah mencapai 1.100. Nggak apa-apa. Nah, perhatikan, lihat. Kemasan, ya, sama ya yang kalian bawa tuh ya. Terbalik. Kita sudah menyiapkan 2 kemasan, yaitu ini kemasan plastik ya. Plastik, ya. Apa namanya? Yang sudah kita kasih stiker. Stiker, lihat ini. Ada juga yang tidak full. Nah, kira-kira masyarakat itu akan senang yang full atau yang tidak full? Tuh. Nah, seperti itu. Terus kira-kira mereka akan menghargakan yang mana nih yang lebih mahal dan mana yang lebih murah? Oke, langsung aja kita cek ya ke masyarakat. Dan kita kebetulan sudah ada di salah satu kampus di Karawang yang cukup terkenal. Pokoknya menjadi kebanggaan masyarakat Karawang kampusnya. Oke, langsung aja kita tanya-tanya ke warga di sini. Nah, ini ya. Oke, kita sudah bersama salah satu korban kita. Enggak ya, bukan korban, tapi salah satu warga kampus di sini. Kita mau nanyain, namanya siapa Kak? Aulia. Oh, Kak Aulia, jurusan apa Kak? Aku jurusan PIAUD. Ya, apa tuh? Pendidikan anak usia dini tadi yang Islami gitu. Oh, gitu. Pak Ud ya, kayak nah calon guru nih kakak ini. Nah, gini Kak, kita mau kita udah punya, bisa dipegang kan dibantu satu. Nah, gitu. Nah, kita udah punya 2 kemasan nih Kak. Nah, ada kemasan ya. Berdesain. Kira-kira menurut kakak lebih senang kemasannya full dengan stiker atau yang stiker yang semacam ini? Ya. Kalau menurut aku sih, aku lebih suka yang ini. Nggak usah dilihat itu semua. Senang aja sih aku lihatnya. Nah, dia lebih senang yang kemasannya full ya. Aku lebih suka yang ini sih. Oke, ternyata pertama kakak yang kita temuin itu suka yang ini. Nah. Kira-kira nih Kak, kalau misalkan dilihat dari kemasannya, harganya lebih mahal. Nah, tuh harganya lebih mahal yang mana? Dilihat dari kemasannya udah tertera. Kayaknya yang ini deh. Nah, Terus kayaknya lebih murah. oh malah. Oke, itu kawan-kawan, kakak siapa tadi namanya? Aulia. Kak Aulia sudah memberikan sebuah pendapatnya ya tentang kemasan yang udah kita desain. Oke, terima kasih ya Kak. Oke, kita tadi udah dapat korban pertama. Kita cari lagi korban berikutnya. Nah, coba yang keduanya seperti apa? Oke, kita sudah ada lagi nih ketemu sama di kampus ini. Kita mau boleh Pak, ini kan buat pegangnya. Seperti tadi ya. Nah, ini gimana ya responnya nih? Apakah sama sama yang tadi yang pertama? Pak Fadil Hadid. Kak Fahma, April. Kak April. Oke, kita mau nanya ini Kak, dari kemasan gua ini, kira-kira kakak lebih seneng kemasan yang mana? Nah, kayak gitu ya. Wah, kompak ini. Wah, kompak sama ya. Jadi kemasan yang full design itu yang disukai. Kira-kira kenapa?
lebih menarik ya? Lebih kelihatan mahal juga. Oh jadi misalkan kalau kakak tadi kalau lihat dari kemasannya lebih mahal yang mana? Yang oh ya. Oh. Ya, oke, terima. Kan kalau di mall biasanya kayak gitu. Yang di mall yang kayak gitu. Oke, terima kasih kan cuman kayak gitu aja. Terima kasih ya udah bantu kita. Nah, itu korban kedua kita. Nah, kita ketiga ya, sampai 3 aja ya. Nah, yang ketiganya seperti apa? Apakah masih sama? Katanya. Oke, masih di kampus yang sama. Sekarang saya sudah bersama dengan akak-akak yang ganteng ini. Kan namanya siapa kan? Saya Fahad, Fadilah. Kang Fahad. Saya sendiri Ismail Adi Wijaya. Oke. Dari jurusan mana aja? Sama. Teknik mesin. Oh, teknik mesin. Itu mesin. teknik. Misalnya kayak gitu kalau anak teknik. Kan bisa dibantu pegang dua ini. Ya. Nah, kita lagi ini kan mau nanya Kang pendapatnya. Kira-kira dari dua kemasan ini, menurut Akang nih bagusan yang mana? Coba dari Akang dulu. Kalau saya sih lihat ya ini sih pertamanya Ya, yang ini full stiker gitu ya. Full stiker juga ya, sama ya. ini saya sih kurang setuju soalnya terlalu transparan gitu. Kalau misalkan ini produk dijual di luaran terus mempengaruhi sama si makanan yang di dalam gitu. Oh, kayak Kalau gitu. transparan itu menurut saya. Kalau menurut Akang itu satunya Kalau saya gimana penempatannya aja gitu. Kalau kita penempatannya itu di minimarket atau di pasar swalayan ini lebih bagus ini gitu kan. Sebab di sini sudah tertera juga stiker komposisinya. Oh, komposisinya ada ya, lengkap ya kalau yang itu. Kita pasarkan ini di pasar biasa atau di warung-warung biasa lebih cocok ini karena apa? Dari kualitas biasanya yang kalau di pasaran biasa atau di warung-warung itu yang ini lebih murah gitu. Nah, dianggapnya lebih murah kalau polosan ya kan. Karena gimana kemasan, gimana efisien apa sih bisa dibilang pengepakannya lah gitu kan, rapihnya itu kan harga jualnya lebih tinggi gitu. Oh. Dan bisa direkomendasikan sih kalau untuk pemasaran lebih bagus yang ini gitu. Kalau untuk di minimarket ataupun di pasar-pasar yang lebih ternama lah gitu. Oke, jadi secara tidak langsung kalau stikernya atau full stiker atau full kemasannya kayak gini, full design gitu ya, jadi bisa mendulang ataupun melonjakkan harga gitu ya. Nah, bisa meningkatkan harga. Apalagi yang zaman-zaman sekarang ya, masyarakat itu udah lebih pintar gitu. Dia melihat dari segi kemasan, kerapihan, secara tidak langsung gitu, kemasannya rapi, produknya bisa dijamin ya, itu lebih higienis lah. Nah, lebih higienis ya kan anggapannya. Kemasannya ini bisa jadi lebih mahal dan itu harganya biasa aja. Dari Sepakat harga. sih, soalnya ya dari desain sih lumayan gitu. Oke, itu dia pendapat teman-teman di. Oke, ya, udah cukup ya videonya. Baik. Baik, dari tayangan video tersebut apa yang kalian bisa ambil petik ya kaitannya dengan materi kita ya tentang menganalisis kemasan ya, contoh produk. Nomor 2. Kemasan mempengaruhi tingkat penjualan. Tingkat penjualan. Apa namanya? Harga. Terus yang kemasannya bermotif atau iya, berdesain itu kualitasnya terjamin. kualitas terjamin. Terus lebih menarik. Lebih menarik juga. Terus kelompok 3 apa? Sob, apa yang tadi bisa dipetik dari tayangan video tersebut? Silakan, apa tambahan? Dari orang-orang sekitar yang ditanya, Iya, dari kemasan itu mereka lebih banyak memilih yang berkemasan, kemasan berdesain. yang berdesain karena apa namanya? Apa? Lebih berkualitas Dan terjamin kebersihannya, kebersihannya, higienis ya, tampilan yang tidak tanpa berdesain. Polos. Oke, itu ya. Jadi seperti itu. Tapi untuk lebih memastikannya lagi ya, kalian
mencoba mewawancarai ya calon konsumen ya, biar kalian lebih jelas apakah betul ya yang berdesain itu lebih bagus daripada yang tidak berdesain ya. Oke, untuk nanti untuk bahan diskusi ya, kalian ditugaskan untuk mewawancarai ya yang ada di lingkungan kita ya, calon konsumen yang ada di lingkungan kita, siapapun dia orangnya ya, tanyakan lebih milih yang mana, yang berdesain atau yang polosan ya tanpa desain ya. Bapak sudah menugaskan kepada kalian kan untuk membawa produknya. Kelompok 1 sudah? Apa saja? Silakan sebutkan. Silakan sebutkan. Sama kerupuk. Kelompok 2 apa? Jangan kerupuk. Kelompok 3 sama kerupuk juga, polosan ya. Sebelumnya Bapak akan bagikan ya LKPD, lembar kerja peserta didiknya ya. Jadi nanti ketika wawancara kalian isi ya hasil dari wawancaranya di LKPD ya. Baik, ini untuk kelompok 1 ya. Ini untuk kelompok 2 dan ini untuk kelompok 3. Silahkan lakukan wawancara ya, mulai dari sekarang ya. Assalamualaikum, minta waktunya boleh? Perkenalkan dulu, dengan siapa? Cindy, Nabila. Santi, Yanti. Oke, di sini kita akan mewawancarai tentang menurut kalian desain mana yang paling menarik. Kenapa? Alasannya? Karena desainnya lebih menarik, kualitasnya juga lebih terjamin. Udah. Terus penting gak sih desain, kemasan, dan logo yang bagus? Iya. Menurut saya penting sih, karena mempengaruhi mempengaruhi daya tarik. Mana harga yang lebih mahal dan murah? Kalau saya sih lebih ini, karena kelihatannya tuh kayak bagus gitu, sering dibeli orang. Kalau yang ini? Kalau yang ini tuh kayak kurang menarik karena nggak ada polos gitu, karena Ya udah. Sekian dari kami ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Assalamualaikum, permisi. Dengan nama siapa? Maharani. Denwita, Angelika. Menurut Anda kemasan manakah yang lebih menarik? Berdesain apa Yang tidak yang polos? yang berdesain? Kenapa? Karena kemasannya lebih terjamin kan, kebersihannya, terus ada komposisinya juga, terus harganya relatif lebih mahal sih mungkin. Kemasannya juga tebal dan warnanya juga mencolok. Kalau yang berdesain itu masa expire-nya, jadi kita tuh bakal tahu. Jadi kan kalau yang misalnya tidak berdesain tuh kita kan nggak tahu masa expire kapan. Jadi yang lebih menarik yang berdesain, karena kita tahu kapan masa yang boleh dimakan sama enggaknya. Oke, menurut Anda kemasan manakah yang lebih menarik gitu? Yang berdesain. Yang desain. Kenapa kalau yang ini? Soalnya kalau yang nggak berdesain tuh kayak takut kena matahari, nanti kualitasnya udah nggak terjamin lagi. Soalnya kan ini transparan. Oke, menurut Anda gitu manakah yang harganya lebih tinggi daripada yang lebih mahal? Yang berdesain yang lebih mahal sepertinya. Oke. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi, assalamualaikum. Dengan nama siapa? Perkenalkan, nama saya Asih. Saya Alin. Saya Aaf.
Kami di sini ingin meminta pendapat kalian dari produk kemasan ini, mana yang lebih menarik bagi Kita karena kemasannya lebih aman, terlihat higienis dan memiliki harga yang tinggi. Dan yang desain sama yang polos itu berbeda harganya. Karena ini terlihat lebih aman karena ada komposisinya, jadi lebih terjaga gitu, higienis. Jika itu kalau yang tidak berkemasan tidak menarik. Dan harganya juga murah, lebih murah gitu. Dan kita juga tidak tahu apa itu komposisinya. Iya. Nah, untuk harga mana yang paling mahal? Ini dong tentunya. Karena lebih menarik dan desainnya juga full gitu, enggak setengah-setengah. Ya. Kalau yang ini relatif murah. Iya, relatif murah dan juga polos. Oke, terima kasih. Udah. Terima kasih. Baik, gimana? Hasil wawancaranya sudah? Sudah. Hasilnya gimana? Memuaskan? Memuaskan ya. Baik, kalau memuaskan, sekarang kalian diskusikan sama anggota kelompoknya ya, untuk hasilnya. Kemudian tulis apa saja jawaban-jawaban dari hasil wawancaranya ya. Kemudian kalian simpulkan ya, mana kemasan yang paling disukai ya, apakah kemasan yang berdesain atau kemasan yang polos gitu ya. Jadi tulis simpulannya apa. Oke, silakan diskusikan sama teman kelompoknya ya, silakan. Hasil wawancara kalian nanti sudah didiskusikan kan? Sudah. Nah, setelah hasil diskusi itu kalian paparkan dalam persentase ya, masing-masing kelompok ya. Kalian jelaskan hasil wawancaranya ya, dan tarik kesimpulannya apa ya. Oke, kita mulai dari kelompok 1. Silakan kelompok 1, bagaimana hasil wawancaranya? Ya, berdiri aja, nggak apa-apa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menyampaikan hasil wawancara kalian tadi. 1. Menurut kalian desain mana yang lebih menarik? Jawabannya kemasan yang berlogo lebih menarik daripada yang polos. 2. Penting gak sih desain kemasan berlogo yang bagus? Jawabannya sangat penting karena menjamin kualitas penjualan yang sangat tinggi dan lebih menjamin sudah tersedia komposisinya. 3. Mana harga yang lebih mahal adalah? Jawabannya yang berlogo memiliki daya jual yang tinggi dibandingkan dengan yang polos. Kesimpulannya, masyarakat lebih memilih produk yang kemasannya berlogo yang cepat dikenal daya jual yang tinggi dengan alasan memiliki kualitas yang tinggi dan aman. Oh begitu, jadi kesimpulannya seperti itu ya. Baik, dari hasil wawancara kelompok 1, adakah yang ingin ditanyakan oleh kelompok 2? Ya, siap. Ada pengaruh dari bentuk dan model kemasan? Ada bentuk dan model. Artinya kemasan harus bisa menyesuaikan dengan bentuk produk itu sendiri serta harus memperhatikan ciri khas dari produk tersebut. Berarti ada ya pengaruhnya ya. Nah, sudah puas jawabannya? Sudah. Oke, kasih aplaus untuk kelompok 1. Ya kan, kembali lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan paparkan hasil wawancaranya ya dan hasil diskusinya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil wawancara kami tadi. Pertanyaan nomor 1, menurut Anda kemasan manakah yang lebih baik antara kemasan full design atau kemasan polos? Kemasan full design karena lebih menarik dan lengkap penjelasannya dan menjamin kesehatannya daripada kemasan polos. Nomor 2, menurut Anda kemasan manakah yang lebih menarik? Kemasan full design karena kemasannya rapi dan lebih enak dilihat daripada kemasan polos yang tidak ada penjelasannya. Menurut Anda, produk manakah yang harganya lebih tinggi atau mahal? Kemasan full design karena kemasannya berkualitas dan memiliki nilai jual lebih tinggi. Untuk kesimpulan, silakan anggota lain yang membacakannya. Kesimpulannya, jadi masyarakat lebih tertarik dengan produk yang berkemasan full design karena lebih menarik perhatian, berkualitas lengkap, penjelasannya seperti identitas, komposisi, expired, informasi nilai gizi dari kemasan polos yang tidak menjamin kesehatan. Nah, itu kesimpulannya. Baik, dari kelompok pemaparan kelompok 2, adakah yang ingin ditanyakan? Kelompok 3, silakan. Apakah ada pengaruh untuk ukuran dan daya tahan kemasan? Silakan. Apakah ada pengaruh? Ukuran dari produk harus diperhatikan. Jangan sampai ukuran kemasannya terlalu kecil atau terlalu besar, tetapi tidak juga sampai ketat karena bisa merusak produknya. Nah, itu untuk ukuran. Terus untuk apa lagi? Tadi ukurannya saja. Nah, baik. Sudah cukup puas ya? Oke. Kasih aplaus untuk kelompok 2. Oke, silakan kembali lagi kemasan ya. Terus silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kriteria desain kemasan produk apa saja yang mampu menarik konsumen untuk membeli produk kita? Jawabannya yaitu kemasan desain menarik, detail informasi yang lengkap, kemasan tebal, berwarna yang mencolok. Nah, itu hasil wawancaranya. Kesimpulannya itu udah. Kesimpulan. Ya, silakan kesimpulannya apa? Kesimpulannya yaitu pada akhirnya masyarakat lebih tertarik pada kemasan produk yang berdesain daripada kemasan yang polos karena kemasan yang berdesain memiliki banyak kelebihan. Nah, itu ya. Oke, ada pertanyaan untuk kelompok 3? Ada. Oke, kelompok 1 silakan, apa pertanyaannya? Apakah ada pengaruh terhadap bahan kemasan? Silakan dijawab. Apakah ada pengaruh terhadap bahan kemasan? Ada. Bahan kemasan juga harus sesuai dengan produknya agar tidak cepat rusak dan ke produk manapun, ke bungkus kemasan. Itu. Jadi ada pengaruhnya. Ada. Oke, gimana kelompok 1? Sudah puas jawabannya? Puas. Oke, kita aplaus untuk kelompok 3. Kan kembali lagi, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi sudah dilakukan ya, presentasi juga sudah kalian paparkan ya. Jadi pelajaran hari ini sudah jelas ya. Mana apakah ada pengaruh desain kemasan? Ternyata ada tidak? Ada ya. Baik, untuk bahan evaluasi ya pembelajaran hari ini, kalian catat soalnya ya. Yang pertama, syarat apa yang harus dipenuhi oleh kemasan agar dapat berfungsi dengan baik. Tuh, yang pertama. Yang kedua, sebutkan fungsi pengemasan
secara umum. Ya. Fungsi kemasan secara umum. Kemudian kriteria desain kemasan produk apa saja? Kriteria desain kemasan produk apa saja? Yang mampu menarik konsumen, untuk membeli produk kita. Baik, nanti jawabannya kalian boleh dikumpulkan di Google Classroom atau di WA Group ya. Bapak tunggu sampai pukul 1 siang ya. Baik. Sebelum kita mengakhiri pembelajaran hari ini, coba kalian tarik kesimpulan tentang materi pembelajaran hari ini. Silakan siapa? Ya, silakan. Kesimpulannya, syarat yang harus dipenuhi oleh kemasan agar dapat berfungsi dengan baik adalah: pertama, bentuk dan model. Artinya, kemasan harus bisa menyesuaikan dengan bentuk produk itu sendiri, serta harus memperhatikan ciri khas dari produk tersebut. Kedua, ukuran dari produk harus diperhatikan, jangan sampai ukuran kemasannya terlalu kecil atau terlalu besar, tetapi tidak juga sampai ketat karena bisa merusak produknya. Yang ketiga, daya tahan kemasan. Karena produk tertentu memerlukan kemasan khusus agar daya tahan produknya lebih lama. Yang keempat, bahan kemasan juga harus sesuai dengan produknya agar tidak cepat rusak, baik produk maupun kebungkus kemasan. Yang terakhir, label dan pemberian merek dalam kemasan juga harus menyesuaikan agar terlihat menarik dan pas dalam kemasannya. Baik, terima kasih. Nah, itulah ya kesimpulan pembelajaran hari ini. Semoga apa yang udah kita pelajari hari ini bisa bermanfaat ya buat kita semua, buat kalian, dan kalian juga bisa mencoba mempraktekkannya di kehidupan sehari-hari kalian ya. Kalian bisa menghasilkan suatu produk ya. Dengan begitu kalian juga bisa mencipta peluang kerja buat kalian ya, dan juga bisa mencipta penghasilan buat kalian ya. Silakan dicoba ya. Semoga berhasil gitu ya. Dan pembelajaran selanjutnya kita akan tadi menganalisis ya, akan mencoba membuat ya rancangan desain produk kemasan produk ya. Nah, itu untuk pembelajaran selanjutnya. Baik, sebelum kita tutup, kita akhiri dengan membaca doa ya, supaya keberkahan bisa kita dapat ya atas pembelajaran hari ini. Silahkan ketua kelas pimpin doanya ya. Silakan. Siap. Sebelum pulang, kita berdoa dimulai. Bismillah. Selesai. Memberi salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk mengakhiri ya, kalian langsung pulang ya, jangan kemana-mana lagi. Oke, kita akhiri dengan SMK bisa. Ulangi, SMK bisa. Baik, terima kasih.